Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali Tuhan mengumpulkan kita di tempat yang Tuhan berkati ini. Satu kerinduan kita untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kita, menyembah Dia. Terutama saat ini Tuhan sudah menyediakan makanan buat rohani kita. Amin. Dengan ucapan syukur kita yang berlimpah-limpah. Karena firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa dalam setiap denyut nadi kita. Karena Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan amat sangat baik. Biarlah pujian ini merupakan ungkapan dari rasa syukur kita. Kita mau memuji Dia. Kita mau memuliakan namanya dalam kebersamaan kita saat ini. Ku bersyukur. Benar Tuhan karena Engkau setia. Kau setia. Kami mau memuji-Mu. Karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau setia, Kau setia. Biarlah setiap denyut nafas kami Tuhan untuk memuji nama-Mu, muji-Mu. Karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Dengan sungguh hati Tuhan kami bersyukur. Buat perlindungan kami bersyukur, buat pertolongan. Benar Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada dan datang, ada di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, benar Tuhan.
Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, nama-nama sekian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga berakhir. Dan Kau kumpulkan kami di sini untuk memuliakan, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kesehatan yang Kau berikan pada kami saat ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala rasa syukur kami Tuhan, kami ungkapkan dalam setiap tindak tanduk dan tingkah laku kami. Mencerminkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih buat siang yang indah ini Tuhan. Karena kasih dan kebaikan-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Kembali Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Tempat yang sudah Kau siapkan. Untuk kami dapat menyatukan hati kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Mengucap syukur buat hari yang Kau sudah berikan buat kami. Karena firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Dan kami tahu. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami jalan buntu dan masalah. Engkaulah jalan kami satu-satunya. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau pikul setiap beban kami. Yang menghadapi problema rumah tangga Tuhan, hanya Engkaulah yang mempersatukan kami. Biarlah Tuhan saat ini kami meletakkan setiap permasalahan kami di bawah kaki salib-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu, biarlah kami menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Berlimpah-limpah Tuhan, berlimpah-limpah. Kami serahkan persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bagi sahabat-sahabat kami yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan, percepat langkah mereka. Bagi teman-teman kami yang berhalangan Tuhan, Engkaulah yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan persekutuan kami pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Firman Tuhan katakan Mazmur 133. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya, karena kita sama-sama saudara seiman, hidup rukun dan damai. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bergoyang, kita mau menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah Allah telah memerintah, kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkatnya, berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah
Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala harum yang kejanggut dan jiwanya dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan. Mari kita siap menerima berkat Tuhan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya keurapan di kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Hitam atau putih, rambut hitam, rambut putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Amin. Hitam atau putih, rambut hitam, rambut putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semuanya. Mengasihimu Tuhan Yesus, mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semuanya disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Sekali lagi kita bergoyang buat Tuhan. Hitam atau putih, rambut hitam, rambut putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus
sayang Tuhan. Haleluya. Amin, semuanya disayang Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Kalau semuanya disayang Tuhan, pasti banyak peristiwa yang kita merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan yang Tuhan beri. Apapun kita sungguh percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Amin. Ya, pasti dari kita banyak yang memberikan kesaksian kasih Tuhan dalam hidupnya. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya akan kesaksian sharing minggu lalu ya. Minggu lalu itu PD Kakak pagi kan ada tugas di sini KOR ya. Terus sorenya saya tugas dari paduan suara saya Mother Teresa di Yakubus. Nah, setelah misa yang di Yakubus itu jam 6 selesai, saya pulang, terus saya dapat WA bahwa saya pengiriman barang online saya datang. Sudah datang, terus akhirnya saya bilang, iya nanti saya ambil. Saya kan tinggalnya di apartemen. Nah, setelah saya turun dari mobil, saya langsung ngambil barang saya kan di situ. Setelah terjadi transaksi, kemudian saya ambil barang. Tapi sebelum itu barang saya kan banyak tuh, ada buku nyanyi segala macam. Saya taruh di atas mobilnya orang gitu, saya taruh gitu. Terus ternyata HP saya juga saya taruh di situ, HP. Nah, kemudian setelah saya ambil barang saya pulang kan, saya nggak tahu kalau HP saya tertinggal di situ di atas mobil. Saya pulang, saya makan malam dulu, saya santai-santai dulu. Habis itu saya teringat, wah saya harus WA karena besok kan ada acara lansia gitu kan. Nah saya cari tuh HP saya kemana ya ini, kok nggak ada ya. Kata suami saya mungkin jatuh di mobil katanya gitu. Enggak, soalnya saya tadi ngambil barang itu saya ingat HP-nya tuh saya pegang gitu loh. Kan tuh. Terus saya bilang, waduh Tuhan di mana HP saya ya katanya. Terus saya teringat, wah saya harus turun, saya ke tempat yang saya ambil barang itu. Nah setelah itu saya doa, Tuhan kalau itu memang HP masih milik saya akan kembali. Jadi saya doa kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, dan kalau barang hilang kan pada Santo Antonius ya. Itu selama perjalanan turun ke bawah itu saya doa, semoga HP saya ketemu Tuhan, semoga HP saya ketemu Bunda Maria gitu kan. Habis itu saya sampai di situ, saya tanya sama orang yang ngasih barang saya, Pak lihat HP saya enggak? Enggak katanya gitu. Terus habis itu dia coba, saya coba ya karena HP itu saya silent kan, saya baru dari gereja, nggak ketemu. Waduh, di mana ya HP-nya itu, saya HP itu. Terus habis itu, wah ya sudah Pak, saya tanya yang orang-orang lainnya, enggak saya nggak kelihatan HP kata gitu. Udah saya lagi pulang pelan-pelan saya ambil Tuhan kalau memang itu masih milik saya pasti kembali, saya bilang gitu. Nggak taunya ada Pak Satpam manggil saya, Bu, ibu. Ini apa betul HP ibu katanya. Oh iya puji Tuhan HP saya kok ketemu gitu ya. Terus habis itu saya tanya ketemunya di mana. Itu ya kan ibu taruh di mana katanya gitu. Saya ingat saya taruh di atas mobil situ. Yaitu waktu saya dorong-dorong mobil HP itu jatuh katanya gitu. Terus yang saya ambil dan sama ada yang yang ngasih barang ke saya ada orang yang suka kasih barang itu kesaksian dia bilang yaudah kamu yang pegang ya katanya Pak Satpamnya. Nanti kalau orangnya kembali kamu kasih tahu nanti gitu. Ya itu terus ya itulah puji Tuhan HP saya kembali. Tuhan itu memang mengasihi saya, Bunda Maria mengasihi saya, Santo Antonius juga mengasihi saya. Saya bukan karena harganya tapi isinya itu loh. Dalam HP itu kan macam-macam. Mana ada bank segala macam kan. Ya itulah kesaksian saya. Terima kasih Tuhan mengasihi saya, Bunda Maria mengasihi saya ya. Terima kasih. Itu sharing saya. Terima kasih Bu Gina.
Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semuanya. Amin. Apa yang memang menjadi milik kita yang Tuhan izinkan, kita percaya. Bukan hanya HP, apapun yang Tuhan memang sudah sudah ditentukan untuk kita miliki. Berkat kesembuhan apapun, kalau tidak ada penghalangnya pasti Tuhan curahkan. Masih ada yang mau bersaksi? Silakan. Ya, puji Tuhan. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, nama saya Sri, saya mau kesaksian 2, Saya merasakan kasih Tuhan luar biasa dan saya pikir saya harus share ini. Kejadian pertama, beberapa bulan yang lalu, anak saya ada ujian balet. Ujian balet itu biasa kan harus pakai nomor dada dan punggung ya. Saya udah diingetin sama teman saya, mau gue printin gak nomor dadanya? Gak usah, gue bisa. Ya udah. Paginya itu saya ikut maraton. Itu ujiannya siang. Begitu saya pulang, ini itu saya lupa sampai di tempat ujiannya itu udah 15 menit sebelum ujian mulai. Saya panik. Ibu-ibu udah pasang nomor dada sama nomor punggung ke anaknya. Saya panik, mau pulang gak bisa. Mau print di sana juga nggak bisa. Saya nekat nanya resepsionisnya, Mbak ada printer gak? Kenapa Bu? Saya mau print nomor dada sama nomor punggung. Nggak ada Bu. Dia bilang, aduh, panik tambah panik. Akhirnya ya udah dia nanya, nomor berapa Bu? Nomor 4. Terus dia bilang, ada Bu. Oh oke, thank you. Dia kasih saya. Mau berapa Bu? Perlu 2 sih. Oh ada lagi nih. Oke, saya ambil lagi. Ada ibu-ibu mungkin perlu juga. Dia nanya sama mbaknya, Mbak saya mau juga dong untuk anak saya. Mbaknya ngomong gini resepsionis, nggak ada lagi Bu, cuma 1. Aduh saya, mungkin kalau beberapa orang pikir kalau denger, oh itu cuma coincidence, cuma kebetulan. Tapi bagi saya itu memang Tuhan udah sediakan gitu. Aduh, itu luar biasa banget sih kalau untuk saya ya. Terus kejadian kedua ini baru minggu lalu. Ini juga saya sampai nangis. Minggu lalu itu saya, teman saya kebetulan datang. Beliau kebetulan bukan orang Indonesia, jadi datang ke sini. Terus saya ajak dia ke keliling Jawa, enggak keliling Jawa sih, cuma beberapa kota, Solo, ke Borobudur itu sama ke Bromo. Kejadian ini terjadi pas kita mau ke Borobudur. Di Borobudur itu sekarang kita harus booking ternyata. Dan booking itu mesti dibuka cuma 7 hari sebelumnya. Ya udah. Ternyata saya telat bookingnya. Jadi tiket domestik itu ada. Tapi tiket untuk orang wisatawan mancanegara enggak ada. Udah habis, fully book. Mau platform tiket.com, traveloka, booking.com, apapun itu habis untuk tiket mancanegara. Ya udah, saya pasrah aja, nongol aja di sana. Saya beli yang lokal, turis lokal 2. Saya punya lewat, teman saya punya karena dia bukan orang Indonesia, enggak lewat. Tapi luar biasanya Tuhan sungguh sangat baik dan saya juga udah coba tanya-tanya, enggak ada. Tiba-tiba pas teman saya itu yang bukan orang Indo itu dia mau klaim tiket Indonesianya. Enggak bisa Bu, sorry cannot kata orangnya. Oh katanya, ya udah tiket ini forfeited jadi enggak bisa berlaku lagi untuk tiketnya dia. Tiba-tiba saya udah bingung nih, masa saya naik sendiri? Yang mau lihat kan dia, saya udah pernah naik gitu. Saya bilang tolonglah ini hari terakhir dia di sini. Gak ada kesempatan lagi dia ke Borobudur, besok udah gak mungkin kita terbang ke kota lain. Saya bilang gak ada Bu. Tiba-tiba ada 1 orang. Bu mau gak tiket? Tiket apa? Mancanegara. Last minute loh. Aduh saya sampai nangis dengernya. Kenapa nangis? Karena saya udah coba
platform ini, platform itu, platform ini, sampai message WhatsApp orang yang perusahaan yang maksudnya yang melestarikan Borobudur itu. Nggak ada Bu, habis. Di mana-mana habis. Tapi last minute itu Tuhan sungguh sangat baik mengirimkan orang tiket yang kita mau pas untuk satu orang aja. Aduh itu begitu saya tahu itu saya langsung nangis. Teman saya bingung lihat saya, why are you crying? Saya bilang, he is so good gitu. Ya udah, tapi kalau untuk teman saya itu dia bilangnya gini, it's law of attraction. Terus saya bilang gini, whatever it is, I believe, you believe that? Kamu percaya itu? Saya percaya Tuhan saya bilang, Tuhan sungguh sangat baik. Sampai saat ini pun saya masih gemeter gitu, Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Dan saya cuma mau bilang, kalau memang itu seperti ibu yang tadi bilang, kalau dia memang udah sediakan untuk Anda, udah persiapkan untuk Anda cuma hanya perlu setia aja, setia pada proses, setia untuk berjalan di dalam namanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Tidak ada waktu yang kebetulan bagi Tuhan. Semuanya sudah Tuhan perhitungkan. Karena sehelai rambut kita pun yang jatuh Dia tahu. Ya, kita sungguh percaya. Dari kesaksian hidup kita. Kesaksian itu adalah seperti kitab yang terbuka. Yang dapat dibaca dan didengar semua orang. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Bersaksilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak memerlukan apa yang disaksikan oleh sahabat kita. Tapi someday, satu hari kita teringat kalau dia ditolong Tuhan, saya juga. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Biarlah pujian ini sungguh menguatkan kita. Seperti Bu Sri, saat tidak ada harapan, terlambat apapun itu. Tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Amin. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan jalan, tunjukkan ku jalan. Mari kita berseru, makasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Benar Tuhan, terima kasih buat cintamu yang tidak ada pernah ada batasnya. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, saat tak ada jalan, tak ada harapan bagi setiap kami. Waktu kami bergantung dan berpegang erat kepadamu, pasti Tuhan ada jawaban yang pasti dalam hidup kami. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan jalan. Tunjukkan kami jalan-Mu, jalan Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau mengorbankan, berikan hidupmu Tuhan. Jadikan ku berharga. Ucapan terima kasih kami Tuhan. Buat cintamu yang tidak ada batasnya Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur atas seluruh buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Benar Tuhan, cinta-Mu tanpa batas dalam hidup kami.
berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Mari Roh Kudus, tenggelamkan kami di dalam kuasa. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Dan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di seluruh kehidupan kami, di setiap jalan hidup kami. Dengan sungguh hati kita panggil Dia, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami ya Roh Kudus, puaskan sekarang kerinduanku ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menuntun kami. Mari Roh Kudus, pimpin setiap langkah kami. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Dengan lembut panggil Dia, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami dengan aliran surgawi, sungai surgamu Tuhan. Inilah kerinduan kami, kerinduanku, ya Roh Kudus, pegang dan pimpin setiap jalan kami. Haleluya. Buat kami taat selalu ya Roh Kudus, selalu. Mari nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama. Kaulah Yesus Tuhan kami. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu atas seluruh hidup kami ya Roh Kudus. Di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan
Kami mau menyembah Engkau Yesus di dalam roh dan kebenaran-Mu. Curahkanlah Bapa-Mu ya Roh Kudus. Ubahlah hidup kami di dalam kuasa-Mu. Benar, karena kita adalah biji matanya dan Tuhan memelihara kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kekuatan, rema-rema yang Kau berikan Tuhan melalui anak-anak-Mu yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan Engkau sudah mempersiapkan hati kami. Terutama Engkau sudah mempersiapkan anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Francisca. Biarlah Tuhan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Engkau sudah mengurapi dia. Roh Allah ada di dalamnya. Sehingga apa yang diberitakan sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Menjadi kekuatan dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah semua yang kami dengar menjadi rema dan kami sanggup untuk melakukannya bersama Roh Kudus yang memberikan tuntunan. Terpuji-pujilah Yesus dalam seluruh hidup kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bu Siska, kami persilakan. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kenapa? Kenapa luar biasa? Luar biasa karena kita bersama Yesus yang sangat mencintai kita. Amin. Senang sekali saya kalau hari ini, pagi hari ini, siang hari ini boleh berkumpul bersama dengan teman-teman semua. Ibu-ibu mayoritas, bapak-bapak terpujilah engkau di antara para wanita. Saya seperti pulang kampung ya. Semua udah kenal saya kan? Saya udah berapa kali? Iya, saya Siska. Buat yang belum kenal, nggak usah panjang-panjang Francisca ya. Saya Siska. Saya dulu tinggal di Mediterania, kemudian pindah ke BSD ya. Jadi sebelumnya saya daerah timur, Harapan Indah, dari Harapan Indah pindah ke Kelapa Gading 8 tahun, pindah ke BSD, sekarang di BSD sudah hampir 12 tahun. Ya, itulah perjalanan kasih Tuhan. Nah kalau hari ini saya diizinkan untuk membawakan pengajaran tentang komunitas. Nanti saya akan sharing kepada teman-teman semua di sini bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam komunitas. Ya, bukan saya yang memilih komunitas itu, tapi Tuhan yang memilih saya untuk masuk ke dalam komunitas itu. Komunitas Amazing Grace. Sebelum kita mulai, saya mohon teman-teman untuk mendukung saya dalam doa. Mari ulurkan tanganmu kepada saya. Bapa yang Maha Pengasih, ini anakmu yang siap kau pakai. Pakai lidah bibirnya ya Tuhan. Urapi anakmu dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Biar Roh Kudus yang berbicara, menyampaikan semua yang ingin kau sampaikan. Sehingga apa yang ditabur pada siang hari ini boleh berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami semua yang mendengarkannya.
Berikanlah urapan-Mu, kuasa-Mu, sehingga setiap firman-Mu benar-benar boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam melaksanakan kehidupan kami di dalam komunitas ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih semuanya. Jadi plong saya. Oke. Kita hari ini pengajarannya adalah kenapa sih penting komunitas? Siapa yang mau ngomong? Apa sih komunitas itu? Komunitas itu apa? Kumpulan 2-3 orang yang mempunyai visi, ya, mempunyai misi yang sama, mau bersatu hati, ya kan? Nah, itu komunitas. Ini komunitas apa namanya? Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kim Taigon, ya, pagi. Oh, ada paginya ya. Nah, saya tahun 2004 itu betul-betul saya baru masuk di komunitas karismatik. Sebelumnya saya aktif di pemuda-pemudi, kemudian di lektor-lektris, ya, di katedral, saya aktivis katedral. Tahun 2004 tanpa sengaja saya itu diajak oleh teman masuk dalam satu komunitas yang namanya komunitas Amazing Grace. Semua sudah tahu kan? Nanti catat tanggalnya 21 September kita akan ada acara besar. Di depan ada flyernya. Kita bikin KRK ya di Istora Senayan yang didahului dengan gospel musik festival seluruh. Jadi bukan cuma Katolik tapi Kristen, oikumene ya. Jadi kita memanggil pemusik-pemusik dari seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan misa dan terakhir baru KRK 21 September. Jadi ibu-ibu bapak di sini yuk daftar ya, flyernya ada di belakang. Nah ketika saya masuk komunitas itu, saya itu nggak ngerti apa-apa. Saya cuma taunya ya udah ikut aja gitu ya, karena diajak oleh teman. Di sana cukup syok ya. Kenapa? Pak Ben kan suaranya menggelegar ya. Wah, banyak yang takut ya. Terus kalau orang nih lagi WL singer, lagi nyanyi, kalau Pak Ben gak suka saat itu juga gitu ya, dirubah gitu. Terus saya mikir, duh kalau gua gimana ya gitu. Jadi banyak sekali ketakutan di awal pertama kali saya join. Terus waktu saya diminta ikut jadi singer, ada satu singer juga ya, satu anggota galak banget gitu. Saya tuh dianggap siapa sih lo orang baru gitu kan. Seolah-olah saya tuh gak ngerti apa-apa gitu karena saya diem aja. Dan di situ saya mikir, ini toh komunitas karismatik ya. Kok kayak gini ya? Nah, tapi di situ saya diingatkan oleh teman saya, lu gak usah masukin di hati. Yang penting lu ikut aja. Tujuannya cuma Tuhan Yesus ya. Jadi jangan lihat orang-orang di sekitarmu, di sekelilingmu. Kamu kan orang baru. Biarkan kamu yang menyesuaikan diri terhadap mereka, bukan mereka yang menyesuaikan diri terhadap kamu. Nah, itu saya pegang betul-betul. Jadi fokus saya adalah bagaimana saya di sini dalam komunitas ini saya mau belajar ya, bukan membawa ego saya lagi, bukan ini loh gua ya, meskipun dalam catatan khusus bahwa saya sebetulnya punya pengalaman ya, tapi di situ di karismatik Katolik itu saya belum punya pengalaman, jadi saya mesti mulai dari nol. Saya ikut saja, saya nggak harus bertanya apa yang dapat komunitas itu kasih buat saya, tapi saya harus bertanya apa nih yang saya bisa berikan buat komunitas ini. Karena awalnya saya bisanya nyanyi,
Jadi saya ikut nyanyi. Ya, kemudian dari nyanyi saya berkembang menjadi WL. Lalu karena saya sekolah evangelisasi, kemudian Pak Ben minta saya ngajar karena tahu juga background saya seorang guru, ya, bekas seorang guru. Jadi saya mulai mengajar SHDR. Kemudian meningkat dikasih tambahan-tambahan. Apakah semuanya mulus? Enggak. Ada yang nggak suka nggak ngelihat saya? Oh ada, ya, karena saya orang baru, tiba-tiba kok kayaknya sering dipakai gitu, kok tiba-tiba melejit gitu ya. Ada yang nggak suka? Ada, apalagi saya tipenya orangnya kalau ngomong apa adanya gitu, ya. Saya nggak bisa manis-manis, kalau ngomong ya apa adanya. Nah, kalau ada yang nggak suka sama kita, apa yang kita lakukan? Cuekin aja, EGP emang gue pikirin, ya kan? Lu nggak suka sama gue ya udah, yang penting Tuhan sayang sama saya, ya. Tugas kita apa? Doakan dia, ya. Dari dia yang nggak suka sama saya, akhirnya dia jadi ngefans sama saya. Asiknya gitu, ya. Yang penting yang kita lakukan bagaimana kita mau melayani. Kalau kita salah dikritik ya terima. Ya, tapi kalau kita rasa kita benar mau ngomong ya ngomong saja. Maka di komunitas kami selalu ada session heart to heart, ngomong aja, ya. Nah, mau diterima atau enggak terserah. Kamu tersinggung yang rugi siapa? Yang tersinggung yang rugi. Yang ngomong mau sakit hati enggak? Kagak. Yang sakit hati yang mendengarkan. Nah salah sendiri kenapa kamu sakit hati. Kalau di dalam komunitas kita sudah sehati. Karena disitulah kita dibentuk. Oke, nah kita masuk dalam session. Pentingnya komunitas. Ya, salah satu manfaat terbesar dari komunitas adalah membantu individu mengembangkan iman mereka. Dulu waktu saya belum di komunitas, ya saya bertumbuh dengan cara saya. Kebetulan saya aktif di paroki katedral, itu sebagai pelatih lektor-lektris, kemudian sebagai animatris keuskupan dan tanpa bimbingan untuk di keuskupan. Tapi kalau di lektor-lektris, di komunitas lektor-lektris, saya dibimbing oleh almarhum Romo Daniel, itu guru saya yang sering sekali mengajak saya berlatih. Dulu kita di Sanggar Pratiwi, ya. Jadi kita berlatih radio televisi, ya bagaimana harus tampil dan sebagainya. Nah, di situ saya dibentuk. Tapi bukan dengan cara komunitas, berbeda, ya. Doanya juga berbeda. Kalau untuk pertumbuhan iman kayaknya tidak sebanding dengan di komunitas. Komunitas karismatik seperti ini lebih terarah, ya, seperti kita belajar pada gereja perdana. Kita lihat di sini sama-sama. Yuk, Kisah 2, 46 sampai 47. Kita baca bersama-sama 46-47. Dengan bertekun, amin, ya. Yang baca cuma sedikit. Oke, nggak masalah, ya. Tuhan yang tahu. Dengan bertekun dan dengan sehati. Ya, kata sehati ini penting sekali. Kita belajar dari umat perdana dulu, gereja perdana, mereka betul-betul sehati. Ngapain mereka? Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kata gembira dan tulus hati ini penting sekali. Coba sekarang lihat kiri kanannya, mukanya udah gembira belum? Kalau belum toel, kamu kenapa? Kita harus gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau orang tanya sama saya, kok kamu awet muda? GR, ya. Jawabnya cuma hati yang gembira. Jangan gampang marah, sakit hati, ya. Dikit-dikit
tersungging. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Coel kiri kanan, jangan tersungging, rugi loh. Ya. Jadi kita harus selalu happy, ya. Komunitas itu harus selalu happy, apalagi komunitas karismatik. Kita harus selalu gembira, ya. Terus harus tulus. Namanya tulus, bergabung dalam komunitas tidak mengharapkan pamrih, ya. Karena sebelum kita bisa memberi, siapa yang sudah lebih dulu memberi kita? Tuhan Yesus sudah mencukupkan kita, sudah memberi kita segala sesuatu. Jadi jangan minta pamrih, harus tulus hati. Saya masuk di dalam komunitas ini adalah saya ingin bergabung memberikan apa yang dapat saya beri. Emang kalau beri harus selalu uang? Tidak, memberikan senyumanmu kepada semua orang, itu berguna enggak? Nah udah berguna, memberikan shalom tadi di awal udah shalom. Sudah berguna ya. Ketika orang melihat kita, kita salamin mereka. Mereka melihat kita penuh dengan sukacita tulus hati. Dia yang tadinya mumet, dia akhirnya senyum enggak? Senyum ya. Nah itu penting sekali. Terus apa lagi? Ayat 47-nya. Sambil memuji Allah. Tadi kita sudah awali dengan puji-pujian. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. PD ini bertumbuh gak? Bertumbuh dari sedikit terus tambah banyak ya. Itulah pentingnya kita berkomunitas. Nah, kalau kita masuk dalam komunitas yang hidup dan bersemangat, tentunya itu kita sudah meneladan pola hidup. Pola hidup siapa? Yesus dengan murid-muridnya, dengan para rasulnya. Yesus dengan murid-muridnya berkomunitas enggak? Berkomunitas. Mereka selalu melakukan segala sesuatu bersama-sama. Tiap orang harus punya komunitas satu atau boleh lebih. Boleh lebih, saya banyak komunitas ya. Ada komunitas peduli kasih ya. Ada komunitas perkat, itu dengan Romo Gunawan ya. Pembawa renungan singkat. Jadi kita kumpul tiap hari Senin, Rabu, Jumat via Zoom ya, membahas firman Tuhan. Lalu komunitas apa lagi? Doa fajar. Ya, jadi saya ada komunitas dulu dengan Ibu Chun Wahono, Mami Chun, setiap hari Rabu pagi jam 6 pagi. Ya, kita kumpul, kita bahas firman. Dalam komunitas-komunitas itu kita belajar. Terus saya sekarang punya komunitas apa lagi? Komunitas Wulan, ya, warga usia lanjut. Ya, jadi saya kebetulan sebagai ketua komunitas Wulan itu. Kalau di paroki disebutnya Pagulanan. Kalau di lingkungan saya disebutnya Wulan. Wulan Chandra Kirana. Jadi banyak komunitas-komunitas. Di dalam komunitas itulah kita belajar, kita bertumbuh, kita meneladan hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Segala sesuatu kita lakukan bersama. Next. Sejak semula Allah Bapa itu sudah mengatakan ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau kamu cuma sendiri, seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuh Allah Bapa begitu mengerti kalau orang sendiri dia bisa cepat mati. Benar gak sih? Kita ini seperti domba, serigala atau kambing? Kita ini lambang domba. Domba punya sifat apa? Dia tidak bisa sendiri, dia harus
berkelompok. Dia harus punya komunitas. Ya, domba itu kalau dibiarin sendiri dia cepat mati. Ya, manusia juga seperti itu. Kalau dia sendiri dia nggak tahu apa yang dia bisa lakukan. Tapi kalau bersama-sama, apalagi dalam komunitas yang besar seperti ini, kita bisa saling berbagi. Ya, nah, di dalam komunitas kami ada pertemuan setiap hari Selasa kedua, itu pertemuan intern. Ya, jadi mengundang pewarta untuk charge kami, ya para anggota. Dicas dulu, kemudian kami sharing. Nah, di dalam sharing-sharing kelompok, jadi kita bikin kelompok-kelompok. Di situ kami sharing bersama untuk saling menguatkan. Kalau kita lagi banyak masalah, tahu-tahu yang terjadi adalah ketika kita berkelompok itu Tuhan langsung kasih orang yang sharing yang mengalami hal seperti kita dan dia mendapatkan jalan keluar. Hebat nggak Tuhan kita? Ya, sering nggak ngalamin seperti itu? Buat teman-teman yang suka sharing kelompok pasti sering mengalami seperti itu. Atau yang ikut PD seperti ini. Tadi sharingnya bagus ya. Semuanya bagus bagaimana kalau kita berseru kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Ya. Di dalam kelompok-kelompok itu nanti ada yang cerita dia lagi bete ya. Bete-nya sama siapa? Sama moderator ya. Bete-nya sama siapa? Sama pembimbing rohani. Sama siapa? Sama koordinator. Bisa nggak begitu? Bisa ya. Terus yang lain nimpalin, gue juga gitu apa enggak? Enggak ya. Biasanya kita saling menguatkan. Kalau jari nunjuk orang lain, yang tiga nih kemana nih? Ke kita loh ya. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, introspeksi diri sendiri. Ya. Yang penting saya lakukan apa? Karena tanggung jawab kita bukan kepada manusia, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Manusia boleh kita kadalin, kita mungkin bisa bermanis-manis ya. Tapi Tuhan tidak bisa, jadi hati-hati ya. Kalau Tuhan udah bilang tidak baik, jangan macem-macem. Udah Tuhan bilang gak boleh kamu sendirian, kamu harus masuk dalam komunitas, jangan membangkang. Ya, daripada di rumah sendirian, lebih baik cepet-cepet masuk komunitas. Datanglah ke PD ini ya, setiap hari, Selasa tiap minggu ya. Wah luar biasa sekali. Di tempat saya enggak ya. Di tempat kami komunitas Amazing Grace itu sebulan cuma sekali PD intern. Terus kalau PD umum yang buat semuanya itu juga sebulan sekali di minggu ketiga. Di sini luar biasa ya. Tiap Selasa bisa rame begini. Wah ini bertumbuh, berkembang, berbuah ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat PD kakak di sini. Oke. Di dalam Lukas 10 ayat 1 dikatakan, ya, apa yang Tuhan lakukan? Ya, ini contoh apa yang Tuhan sudah berikan di awal. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, diteruskan oleh Tuhan Yesus. Ya, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua ya mendahuluinya. Jadi sinkron nggak dengan Allah Bapa? Sinkron nggak? Tadi kan Allah Bapa bilang tidak baik sendirian, harus aku ciptakan jadi berdua ya. Maka Tuhan Yesus juga begitu mengutus murid-murid berdua-dua. Kalau kita berdua-dua kita teamwork, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga kalau ada temannya lagi lemah yang satu mengingatkan. Di dalam bisnis juga seperti itu ya, terutama marketing ya. Kita biasa suka body-body seperti itu ya. Yuk kita jalan sama-sama, kita join fieldwork. Ya, supaya apa? Ketika teman yang satu lagi down, yang satu menguatkan. Nah itu pentingnya komunitas. Di dalam komunitas ini pun teman-teman bisa seperti itu. Dengan lakukan sharing.
saya lagi punya masalah seperti ini, teman-teman yang lain bisa membantu. Itu pentingnya. Kita nggak bisa one man show. Semua dilakukan sendiri, itu cuma kesombongan. Yang betul adalah kita saling berbagi, saling minta dukungan satu sama lain, dan jangan takut untuk mendoakan. Kami di komunitas terbiasa ya belajar untuk saling mendoakan. Jadi di dalam komunitas komunitas Amazing Grace ini kita juga punya komunitas-komunitas kecil ya. Ya kita punya komunitas pendoa. Jadi semua pendoa itu kumpul ya. Sebulan sekali kami usahakan kumpul. Lalu setiap hari kami punya tugas doa syafaat. Doain tuh semua orang-orang yang minta didoakan. Ya, tiap jam 9 kurang aja udah mulai. 15 menit lagi, 10 menit lagi, 5 menit lagi kita mulai ya. Ya, dengan semua pakai ini kan, gadget kan, lebih gampang. Jadi jam 9 teng kita semua mulai berdoa bersama-sama. Di situ kita punya masalah apa, kita boleh cerita, curhat. Ya, tolong dong doain saya seperti hari ini. Ya, saya lapor, saya ini ada pelayanan ya di Kim Taigon, tolong doakan biar semua yang mendengar diurapi gitu ya. Jadi mereka bawakan dalam doa itu beberapa hari. Jadi teman-teman di sini bisa bertumbuh kalau kita membuat komunitas-komunitas yang lebih mudah buat kita. Para WL punya komunitas pemuji ya, para singer, sehingga lebih memperkuat lagi. Itu fungsinya komunitas ya. Oh, kita lanjut ya. Kita lanjut. Komunitas memberi kita kesempatan untuk melayani orang lain. Nah, saya akan sharingkan untuk melayani orang lain. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sendiri lagi contoh misalnya ada warga yang kebanjiran. Okay. Kita mau bantu, enakan kita rame-rame dengan komunitas datang membantu, apalagi yang dibantu ini punya iman yang berbeda, ya. Atau kita enakan sendiri, rame-rame kan? Kalau kita bersama-sama dengan komunitas kita membantu orang yang mengalami musibah, bukan saja lebih aman buat kita bisa lebih diterima dengan baik, tidak dicurigai, tapi kita juga boleh saling bahu-membahu, betul nggak? Ya, saling lengkapi. Ini apa nih yang bisa kita bantu? Tidak ditanggung sendiri. Jelas? Ya, maka dikatakan di sini Galatia 5 ayat 13b, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita melayani bersama-sama dengan komunitas kita dengan kasih. Kalau sendiri biasanya lebih gampang baper nggak? Lebih gampang nggak? Lebih gampang baper. Ketika kita datang kelihatannya mereka menolak kita, mencurigai kita karena kita sendiri, kita udah baper duluan nggak? Ya ilah, gue nih datang mau bantu, kok ditolak sih? Tapi kalau kita rame-rame, biasanya kita akan saling menguatkan satu sama lain. Udah jangan lihat, nggak apa-apa, tujuan kita kan baik. Kita mau bantu, ya udah tetap jalan ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Masing-masing kita semua punya talenta-talenta yang berbeda ya. Jadi kita melayani semua sesuai dengan kita punya talenta. Sekarang saya mau melayani misalnya, di mana biasa di sini kita melayani orang-orang yang berkekurangan. Ada satu yang bilang, gue bisa masak ini, gue masak ini ya nanti ya. Yang satu bilang, iya nanti saya bawa ini ya. Yang ini bilang, ini saya bawa ini ya. Masing-masing dengan kelebihan-kelebihannya. Disatukan, itu bermanfaat gak? Sangat bermanfaat ya. Kalau kita sendiri bisa gak itu terjadi? Bisa, tapi tidak maksimal. Dan akhirnya kita kedodoran sendiri. Capek sendiri. Nah, saya senang sekali di sini berapa kali saya mengisi
PD pagi ini saya melihat semuanya bertumbuh ya. Semua penuh dengan sukacita, jangan ada yang suka baper ya. Jangan suka ada yang cari muka. Karena di sini nggak ada yang perlu cari muka. Di sini kita semua untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita lanjut ya. Oke. Komunitas dapat membangun gereja. Oke, ya. Ketika kita mengasihi dan melayani serta berkontribusi untuk kebaikan bersama, kita menguatkan tubuh Kristus. Siapa sih tubuh Kristus itu? Siapa tubuh Kristus itu? Gereja tubuh Kristus bukan. Gereja kita semua adalah tubuh Kristus, ya. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Maka di 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu, ya, anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita ini semua tubuh Kristus, betul? Ya, kita banyak nih, masing-masing ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kuping, ada yang jadi mulut, betul? Kalau salah satunya sakit, tubuhnya sakit enggak? Sakit, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anggota ini saling menyakiti. Kalau dia sakit emang karena ulah dia sendiri, ya, itu pun kita sebagai anggota yang lain berusaha untuk menyembuhkan, ya. Bayangkan saja tubuh kita, kalau ada yang sakit, misal jari kita nih sakit, kita berusaha mengganggu tubuh kita yang lain enggak? Mengganggu loh, meskipun jari, karena kita mau megang nggak bisa. Nah, kita berusaha untuk menolong dia supaya dia sembuh. Ini komunitas, ya. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari kesalahan orang lain. Tapi mari kita sama-sama, semua ada solusinya. Kami mau mengadakan KRK tanggal 21 September. Itu kira-kira banyak nggak masalahnya? Banyak nggak? Banyak sekali masalahnya, ya, terutama uang, ya, biayanya mahal 3,1 M, ya. Nggak main-main. Apakah kita harus saling menyalahkan? Itu sih ketuanya sembarangan aja bikin acara. Berani-beranian 3,1 M padahal duitnya belum ada. Atau kita merasa ini pekerjaan kita semua, ayo kita sama-sama cari duit. Yang satu apa yang kedua? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua dong, kita sama-sama cari duit, ya. Orang atas nama komunitas, komunitas itu kan tubuh kita, ya. Maka kalau komunitas buat acara, yang lain semua harus support, harus mendukung, bukan menyalahkan. Nah, ini penting sekali supaya komunitas kita terus bertumbuh, ya. Maka kita ada session yang heart to heart. Ayolah mau ngomong. Kalau saya salah, saya minta maaf. Susah gak sih ngomong begitu? Nggak susah lah, ya. Kalau kita rendah hati sebagai pengikut Kristus, kita harus berani minta maaf. Ya, nggak bayar kok. Kalau kita minta maaf, siapa yang kita senangkan? Tuhan Yesus kita senangkan, ya, karena kita ngikut, ya, ngikut apa yang Tuhan katakan. Lanjut. Komunitas mendorong satu sama lain, nah, untuk mengasihi dan melakukan perbuatan baik. Kuncinya di sini, Ibrani 10 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
marilah kita saling mendorong ya dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata saling itu di dalam perjanjian lama itu ada 58 kali. Ya, satu sama lain saling mendorong, saling mendoakan, ya, saling mengasihi, saling memaafkan. Itu inti komunitas. Bukan suka-suka saya, bukan maunya saya, ya, tapi kita harus saling berbagi, saling mendoakan satu sama lain. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita butuh satu sama lain untuk saling menguatkan kita, mendoakan kita, melayani ketika kita tidak mampu melakukan. Apakah kita jamin bahwa kita selamanya kuat sebelum Tuhan panggil kita? Jamin enggak? Ketika kita lemah, kita tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Siapa yang paling nomor satu bantu kita? Benar gak sih saudara-saudara sekomunitas? Nah kalau belum, saya bertanya nih, komunitas belum sehat berarti. Ya. Biasanya orang yang nomor satu akan membantu kita ketika dia tahu kita lemah adalah saudara-saudara sekomunitas kita lebih dahulu. Karena biasanya mereka yang lebih tahu daripada kita, daripada keluarga kita. Ya, apalagi orang tua, ya, kita semua yang anak kita di tempat lain. Kita curhatnya sama siapa? Sama teman-teman komunitas, betul nggak? Makanya ketika kita sakit, yang paling nomor satu tahu itu siapa? Teman-teman komunitas kita, tempat kita suka berbagi. Maka kata saling itu diulang-ulang sampai 58 kali. Ya. Kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita melakukan apa-apa seorang diri saja. Ya. Tuhan menciptakan alam semesta dan orang-orang di sekitar kita sedemikian rupa supaya kita saling membutuhkan, saling berbagi. Itulah komunitas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita hidup betul-betul dalam komunitas yang sehat, di mana kita lebih dahulu memberikan contoh, memberikan teladan kepada teman-teman, ya, bagaimana kita mau berbagi, bagaimana kita selalu ingin memberikan apa yang dapat kita beri, bagaimana kita ingin saling mendoakan, ya, satu sama lain, maka komunitas itu akan menjadi rumah yang enak buat kita, yang selalu kita rindukan. Amin. Ya. Komunitas rohani memampukan kita berhubungan dengan orang-orang percaya lain yang mengasihi Tuhan. Ya. Maka kasih inilah yang berkuasa menyatukan kita dan membantu kita untuk saling menerima dan menguatkan. Maka di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Berdua lebih baik dari seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Itu maaf saya salah ketik, Matiusnya harusnya ke bawah ya. Matius 18-nya harusnya ke bawah, salah ketik. Ya. Dilanjutkan lagi nih di dalam Matius 18. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat ya, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
aku ada di antara mereka. Jadi siapa di sini yang masih mau seorang diri? Semuanya mau dalam komunitas? Mau? Mau berdua-dua minimal? Mau? Nah, sebab apa? Fungsinya banyak nggak? Fungsinya banyak sekali. Bahkan dikatakan kalau kita sepakat, berdua sepakat minta, Tuhan kasih nggak? Kalau sendiri belum tentu. Ya. Maka dari awal Allah Bapa sudah bilang nggak bagus kamu sendiri. Harus minimal berdua. Ya, saling menguatkan sehingga ketika kita jatuh ada yang mengangkat kita. Ketika kita sesat ada yang mengingatkan kita. Lu nggak boleh seperti itu. Ya, hati-hati sekali banyak di antara teman-teman kadang-kadang nggak berani. Ya, kalau udah tahu temennya salah tapi takut dia dijauhin, takut dia dimusuhin, salah didiemin aja. Dosa nggak? Dosa loh, ya hati-hati. Justru kita harus berani menegur saudara kita yang bersalah dengan kasih. Ya. Jangan diomongin di belakang. Ngomong aja apa adanya, nggak apa-apa. Setelah itu kita bahagia lagi, ya kita gembira lagi. Ada nggak sih manusia yang tidak membuat kesalahan? Ada nggak? Nggak ada. Ya, saya pun bersalah, Anda bersalah, kita semua pasti punya salah. Tapi gunanya komunitas adalah kita saling mengingatkan, saling menegur satu sama lain dalam kasih. Sehingga ketika kita berdoa minta sesuatu pada Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Enak nggak? Nah, sekarang kita belajar 7 alasan mengapa kita perlu berkomunitas. Ya. Yang pertama, komunitas memampukan kita belajar untuk transparan. Ya, salah ketik lagi, maafkan. Ya, bukan transparan itu ya, transparan, ya, terbuka. Kita bisa belajar dari para rasul, ya, pada gereja perdana dulu. Bagaimana rasul-rasul mengajarkan semua jemaat untuk saling berbagi, saling transparan. Apa yang dia punya dia kasih tahu, dia sediain di hadapan kaki rasul-rasul untuk dipakai bersama. Apapun yang dia alami dia akan cerita, nggak perlu ditutup-tutupin. Karena dalam komunitas kita adalah satu tubuh. Jadi nggak perlu jaim-jaim, nggak perlu gengsi-gengsian. Kalau emang kita lagi bermasalah cerita saja kita lagi bermasalah. Karena dengan itulah kita dikuatkan. Ya. Yang kedua, komunitas jadi tempat untuk melayani orang lain. Ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau kita tidak hidup dalam komunitas, mau melayani orang itu nggak gampang loh. Ya. Contoh nih, sekarang lagi rame-ramenya orang pelayanan ke penjara. Emang bisa melayani ke penjara sendiri? Gak bisa. Ya, harus dalam komunitas. Ya. Kita juga belajar dari Bapak Abraham dan Sarah, ya, yang sering melayani bersama-sama. Ya. Di dalam komunitas tidak ada ruang sempit untuk kita boleh melayani. Karena mereka bukan melihat kita pribadi, tapi melihat kita sekumpulan. Ya. Kita melihat kita adalah sekumpulan orang yang datang untuk melayani. Maka kita diterima. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Ya. Terus komunitas itu seperti rumah kita memberi ketenangan. Gimana caranya komunitas itu bisa memberikan ketenangan? Kalau ada kasih, ya. Kalau ada
damai di dalamnya. Kalau ada keterbukaan, transparan, tidak saling curiga mencurigai. Biasanya curiga mencurigai dari segi duit ya. Nih uang iuran dipakai buat apa sih? Gitu ya. Nah, sukanya seperti itu. Maka kita harus selalu transparan ya, harus terbuka. Komunitas itu seperti rumah mana kalau kita seminggu sekali aja nggak datang rasanya kangen, bener nggak? Ya, kangen. Nah, itu memberikan kita rasa nyaman. Kalau kita lagi banyak masalah di rumah, kepengennya aduh cepet dong nih hari Selasa, gue pengen datang gitu ya. Pengen kumpul, pengen dengerin sharing dari orang lain, dari teman-teman yang lain, sambil pengen curhat juga. Ada kerinduan. Kenapa? Karena kita merasa komunitas itu adalah rumah saya yang memberikan saya ketenangan, rasa damai. Ya. Kemudian apalagi komunitas memberi kita dukungan. Itu cerita tentang Naomi dan Ruth. Ya, bagaimana Ruth mendukung mertuanya. Dia tidak tinggalkan Naomi sendirian. Ya, nah sebagai teman sekomunitas, teman-teman perjalanan, kalau ada teman kita yang mengalami masalah, kita tinggalin atau kita support? Kita support ya. Jadi kalau mereka ada masalah jangan ditinggalkan begitu saja. Tapi kita dukung mereka, kita kuatkan mereka. Sehingga mereka merasakan ini loh tubuh saya. Ini loh anggota tubuh saya yang mendukung saya. Saya tidak dibiarkan sendirian. Amin. Enak gak punya komunitas begitu? Enak. Di sini Anda semua sudah memilih komunitas yang seperti ini. Maka manfaatkan. Jangan bertanya kepada koordinator. Jangan bertanya kepada moderator. Kepada pimpinan apa yang dapat mereka berikan untuk komunitas ini. Tapi mari kita sama-sama bertanya. Apa nih yang dapat saya berikan untuk komunitas ini. Sehingga komunitas ini menjadi homey ya. Menjadi nyaman buat semua orang. Yang kepengen lagi terus ngajakin orang lain. Ya. Dulu saya ketua muda-mudi di Garpu ya, Garuda Kepu ya. Dulu saya tinggal di Kepu Dalam. Jadi kita gabung lingkungannya Garuda Kepu dan saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua muda-mudinya di situ. Dan ternyata apa yang terjadi, anggota saya bukan orang Garuda Kepu saja ya. Jadi teman-teman yang di Garuda Kepu, tinggal di Garuda Kepu ini ajak temennya lagi. Padahal bukan orang Garuda Kepu, orang jauh diajak. Lu mendingan aktif di lingkungan gua. Gila di lingkungan gua enak banget ya. Kita udah kayak saudara semuanya. Nah, lalu lingkungan itu bertumbuh, berkembang jadi besar. Ya, banyak orang yang transmigran dari lingkungan lain masuk ke lingkungan saya. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau di sini pun bisa memberikan rasa damai, rasa nyaman, ya, sejahtera, di mana satu sama lain saling mendukung, maka nanti ketika kita mengajak orang lain, lu ikut dong ke PDKK kita, boleh kok ikut. Ya, kita bawa jiwa menangkan jiwa, boleh nggak? Boleh. Maka komunitas ini akan terus bertumbuh kembang, menghasilkan buah. Mungkin banyak orang yang nggak mau tadinya ikut karismatik, ya, karena belum semua orang ya bisa ikut karismatik. Tapi dengan melihat suasana yang nyaman, di mana pagi-pagi aja, wah udah hello, salam-salam ya, saling menyapa, saling menyambut sama satu sama lain, kita merasa dihargai. Ya, akhirnya semuanya merasa enak loh ikut PDKK, Kim Taigon pagi, wah orang-orangnya oke punya loh. Nah, bertumbuh nggak? Bertumbuh ya. Nah, komunitas itu membantu kita mendapatkan bimbingan dari orang yang tepat. Ya, karena kita orangnya banyak, masing-masing punya talenta kan. Ya, lalu di dalam komunitas ini kan ada pembimbing rohani gak sih? Ada kan? Bu Herlin? Ada kan? Nah, kita bisa minta bantuan misalnya kepada
pembimbing rohani kita. Kita lagi punya masalah yang berat nih. Yang dapat membantu kita orang-orang yang tepat. Atau contoh, saya baru jadi janda, amit-amit enggak ya. Saya baru jadi janda, saya ngalamin kayaknya ada masalah nih. Saya boleh bertanya enggak kepada teman yang udah jadi janda? Boleh ya, dia kasih masukan, oh begini ya. Atau saya misalnya baru mengalami musibah apa, usaha lagi bagaimana. Saya bisa tanya kepada teman-teman yang juga pengusaha. Ya, kita dalam komunitas sangat kaya sekali dengan orang yang bervariasi. Ya, jadi bisa membantu kita untuk mencarikan solusi. Lalu komunitas adalah cermin dari Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, kalau kita semua anggota komunitas ini hidup di dalam Tuhan, maka kita adalah cermin dari apa yang Tuhan lakukan. Tentu kita sebagai anggota nggak mau mempermalukan Tuhan dong, betul? Ya, yang ada kita selalu ingin melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang terbaik yang Tuhan lakukan, meniru. Nah, saya tadi pagi baru dapat kiriman WA ya, pas saya buka lumayan lucu ya. Jadi ada seseorang yang lari karena dia lari setengah mati, padahal dia gendut, dia lari sana, dia ketakutan. Ternyata di belakangnya ada harimau yang kejar dia, jadi dia lari setengah mati. Terus terakhir dia udah nggak kuat lagi, dia berserah, dia berlutut, dia berdoa, Tuhan ku serahkan nyawaku. Ya, pokoknya dia serahkan deh, terserah Tuhan mau jadi apa, tapi kalau bisa tolong selamatkan aku gitu. Selesai dia berdoa, kok nggak dimakan? Ya, harimaunya gede ya, harusnya udah dimakan. Terus dia nengok, ih harimaunya juga lagi berdoa. Nah, ikut-ikutan kan? Nah, tapi endingnya nih ya. Terus dia tanya sama harimaunya, kamu kok ikut berdoa? Jawabannya apa? Iya, aku berdoa sebelum makan. Ya, cuma buat lucu-lucu saja ya. Jadi semua kalau niru ada tujuannya. Si harimau niru juga punya tujuannya. Kita meniru apa yang Tuhan lakukan karena kita juga punya tujuan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke. Lalu yang terakhir, komunitas berisi orang-orang yang bisa kita percaya. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang datang untuk mencari Tuhan, tentu kita punya satu visi dan satu misi yang sama. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kalau di rumah kita males baca firman, atau di rumah kita males nggak ngerti ini bacaan apa sih, tapi dalam komunitas kita akhirnya diberi mengerti. Oh, ternyata maksud firman Tuhan ini ya. Jadi kita belajar bertumbuh di sini. Ya, maka dikatakan kita berisi orang-orang yang bisa kita percaya, bukan yang suka nggosip. Ya, tapi orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan, pengen melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Pokoknya apa maumu Tuhan, bukan maunya aku. Ya, karena hidup ini adalah suatu kesempatan buat kita melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bukan di saat kita udah lemah, udah tidak berdaya, tapi di saat kita masih bisa melakukan yang terbaik. Amin. Senang punya komunitas di sini? Senang semuanya? Oke, mari kita berdiri. Saya mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Apapun yang ada pada diri Anda, masalah-masalah yang Anda hadapi, mari kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Ya, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun masalahmu,
Apapun yang kau rasa saat ini, kita tahu sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan hadir di sini. Saat ini mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan karena Tuhan berjanji kalau kita sepakat minta pada Tuhan, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Pejamkan matamu. Bayangkan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan ada di depanmu. Rasakan tangannya menjamahmu, memegang pundakmu. Serahkan semua unek-unekmu pada Tuhan. Serahkan semua ganjalan hatimu, curhat pada Tuhan. Tuhan mengerti setiap tetes air matamu. Tuhan mengerti setiap tarikan nafasmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Tuhan mencintai kita jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Dia selalu memberikan kita segala sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti. Mungkin yang kita rasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu yang bergabung dalam komunitas PDKK Kim Taigon pagi ini Tuhan. Engkau sudah berjanji, di mana 2 orang atau lebih sepakat meminta kepadamu, maka Engkau akan mengabulkannya. Tuhan Yesus, Engkau yang mencintai kami jauh melebihi apa yang kami lakukan kepadamu. Engkau yang tidak melihat dosa-dosa kami. Engkau yang tidak melihat kelemahan-kelemahan kami. Tapi Engkau yang mencintai kami seutuhnya. Dengan cintamu yang demikian besar. Ambil alih Tuhan. Seluruh apa yang ada dalam pikiran dan hati kami. Biar Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Bukannya ego kami lagi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Bukan kehendak kami. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Satukan kami ya Tuhan di dalam komunitas ini.
untuk kami boleh saling menguatkan, saling melayani, saling memberi, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga serahkan seluruh keluarga kami, anak cucu kami, menantu kami, mertua kami, orang tua kami, ipar-ipar kami, pembantu kami, bahkan orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Mari ulurkan tangan-Mu ke wadah ini. Tuhan Yesus, ini semua intensi-intensi doa dari anak-anak-Mu. Jika intensi doa ini, permohonan ini seturut dengan kehendak-Mu, biarlah semua terjadi dengan lebih cepat sesuai dengan waktu-Mu. Tapi jika tidak Tuhan, kuatkan kami dan biarlah kami boleh terus percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih baik daripada apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk segala belas kasih-Mu. Terima kasih untuk rencana-Mu yang selalu indah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja yang berkuasa, Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan duduk, kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada waktu. Masih ada waktu. Bila saatnya nanti aku dipanggil Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Bila saatnya aku dipanggil Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti
nanti aku dipanggil Bapa. dipanggil Bapa. Hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan ya. Jadi jangan tunggu tidak berdaya dipanggil Tuhan. Kalau bisa lagi nyanyi gini, habis dipanggil Tuhan. Ya, saya nggak mau, saya doa sama Tuhan. Tuhan jangan panggil saya ketika saya tidak berdaya. Kalau bisa saya lagi doa di gereja. Ya, saya tiap pagi selalu ke gereja kecuali hari Senin karena saya ikut komunitas yang perekat itu tiap Senin. Jadi saya bilang, Tuhan kalau bisa lagi saya doa dipanggil Tuhan nggak apa-apa deh. Ya, lebih seneng saya langsung ya. Jangan tidak berdaya, makanya saya selalu ganti itu. Terus jangan selagi masih kuat, lagi di kursi roda udah lemah juga masih bisa melayani Tuhan nggak? Bisa ya. Jadi maka saya bilang selagi masih ada waktu ya, karena kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki kuasa atas waktu. Tuhan yang punya. Jadi kalau masih ada waktu, berikanlah yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita Puji semuanya. Tuhan. Terima kasih Bu Siska. Seperti apa yang Tuhan firmankan, yang sudah dibawakan oleh Bu Siska, hidup dalam komunitas. Saya mau sharing sedikit mengenai komunitas. Pada tahun 96, waktu itu kami sekeluarga mengalami kecelakaan, mungkin sebagian sudah mendengarkan. Saya baru ikut komunitas persekutuan doa Santo Yakobus. Dulu masih ikut yang malam. Ya. Pada saat anak saya dioperasi, begitu banyak sahabat-sahabat komunitas persekutuan untuk datang berdoa di depan kamar operasi. Sampai suami saya bilang, waktu itu suami saya belum ikut persekutuan doa. Siapa sih kita ini begitu banyak orang yang berdoa. Jadi saya sungguh percaya kekuatan yang Tuhan berikan untuk menghadapi setiap masalah hidup kita adalah support doa-doa seiman kita. Ya, di situ Tuhan berkarya melalui tangan dokter, melalui doa-doa yang dipanjatkan. Ya, dan juga saya kebenaran waktu itu ikut evangelisasi yang ada di Sekina. Teman-teman dari kursus evangelisasi, sekolah evangelisasi itu juga mensupport. Ada yang mengajarnya Pak Yosep dan lain-lain. Jadi kami sekeluarga sungguh dikuatkan di dalam komunitas. Makanya saya bilang sama suami saya, di mana Tuhan izinkan kita untuk bertumbuh, disitulah Tuhan izinkan kita untuk melayani. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Biarlah jadikan kami terang bagi sesama kami. Kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari Tuhan jadikan kami berkat. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, Agar mereka melihat Tuhan.
silakan ada pengumuman dari pengurus. Ya, Ibu Fonita. Terima kasih Bu Evi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam persekutuan doa pada siang hari ini. Terutama kami ucapkan juga untuk Ibu Francisca yang telah memberikan perenungan tentang berkomunitas, di mana kita membawa diri kita berkomunitas untuk kita bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan dalam perbuatan baik. Terima kasih Bu Francisca, semoga Tuhan memberikan berkat dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, Ibu Francisca dan keluarga semakin diberkati. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang memberikan kesaksian, Ibu Gina, Ibu Sri, dan Ibu Evi. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Melalui doa dan iman Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan pernyataan kasih-Nya melalui malaikat-malaikat yang dikirim untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kesaksian teman-teman semuanya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Evi dan teman-teman, terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada pemain keyboard Bro Alvin, kepada teman kita Desi dan Uniati yang menjalankan di multimedia, juga kepada para petugas penerima tamu kolektan dan petugas lainnya yang kita tidak sebut satu persatu. Ada beberapa pengumuman. Di sini ada jadwal PD pagi, PD malam, dan PD lansia, disertai tema dan para pewarta. Bapak Ibu boleh foto atau nanti bisa minta ke pengurus untuk bisa di-share melalui WA. Yang kedua, PD malam akan diadakan di hari Kamis tanggal 1 Agustus jam 19.30 dengan renungan bertema Waspadalah terhadap serigala berbulu domba. Akan dibawakan oleh Pak Heru Hendra Dinata. Kemudian pengumuman yang berikutnya, PD pagi diadakan setiap Selasa pagi jam 10 di tempat ini pada tanggal 6 Agustus dengan renungan Iblis telah turun di antara kita dalam rupa manusia. Wah, kita mesti berhati-hati ya. Akan dibawakan oleh Bapak Krisnanda Andika. Kemudian ada pengumuman lagi yang dibawakan oleh Ibu Siska. Ada KKR yang diadakan oleh komunitas Amazing Grace. Sepertinya ini amazing sekali. Kasihnya melanda Nusantara. Akan diadakan di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 21 September. Ini diadakan oikumene ya Bu Siska ya, dari Katolik dan gospelnya yang oikumene. Ya, misa dan KKR oleh 7 Romo, luar biasa ya, 7 Romo dan Pak Benyamin Ratu. Salah satunya Romo Justinus Adrianto dan Romo-Romo yang lainnya. Flyernya Bapak Ibu bisa dapatkan di meja di depan. Ini saya sangat tertarik, saya pribadi. Tiketnya enggak mahal ya Bu ya, hanya 125.000. Dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ini diadakan dari pagi jam 8.30 sampai 16.30. Ada yang mau ditambahkan Bu Siska? Cukup? Oh, sampai jam 22. Oh, dari pagi sampai jam 10 malam. Jadi ada pujian, penyembahan, misa, firman Tuhan, kita dapat semua di situ. Nanti flyernya Bapak Ibu bisa dapatkan di depan ya. Demikian pengumuman.
Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, bisa memperkenalkan diri. Ada tambahan Bu Herlina? Ya, selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat bergabung di PD Kakak Pagi Santo Yakobus. Selasa depan datang lagi ya, Tante. Tuhan berkati. Kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi pengurus PD PKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Ini ada pengumuman tentang kita akan mengadakan SHDR pada tanggal 7-8 Agustus. Terima kasih atas dukungan doa dan dukungan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman ini. Sampai jumpa lagi di Selasa depan di tempat dan jam yang sama. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu ya di PD ini. Dan PD Persekutuan Doa ini akan berakhir. Kita kalau keluar dari pintu, kalau kita doa penutup, apa yang dipelajari pada hari ini firman-Nya akan bisa jadi andalan kehidupan kita. Bapak Ibu boleh ya kita berdiri doanya? Ya, terima kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef dan Roh Kudus. Terima kasih atas rahmat-Mu, atas kebaikan-Mu pada hari ini Kau kumpulkan kami di sini. Persekutuan doa telah berakhir dan semua itu lancar Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih juga atas firman-firman yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga firman itu bisa menjadi andalan kami di dalam hidup kami, di dalam komunitas kami Tuhan. Bapa, terima kasih juga karena Kau telah mengirim Ibu Siska yang telah mewartakan firman-firman-Mu pada hari ini. Kiranya Kau berkati Ibu Siska, keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya Tuhan, terutama pelayanannya Tuhan, akan Bu Siska, agar Bu Siska pelayanannya selalu bertumbuh dan menjadi terang bagi banyak orang. Bapa, terima kasih juga ya Bapa untuk ibu-ibu yang sudah bersaksi pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati Ibu Gina, Ibu Sri, dan Ibu Evi. Apa yang sudah disaksikan atas kebaikan Engkau Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Ya Bapa, kiranya Kau juga memberkati kami yang hadir di sini, di ruangan ini. Tak terlewatkan siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada hari ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Atau ada yang masih melanjutkan aktivitasnya Bapa. Kami percaya Kau selalu berserta kami. Kau menjadi perisai kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya ada di hati kami. Ya Bapa, tidak habis-habisnya kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Kami juga ingin mendoakan untuk negara kami ya Tuhan. Agar negara kami selalu rukun, damai, dan tentram di antara agama dan suku bangsa. Begitu juga di komunitas kami Tuhan. Agar selalu kami melayani Engkau dengan kerendahan hati, kebijaksanaan, dan selalu saling mengasihi dan menyayangi dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa Selasa depan. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari saudara
melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita. Maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita. Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus dan jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus dan jaya. Haleluya, 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 hidup Kristus dan jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus dan jaya. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua.